Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi saudara-saudari dan saya. Kita berada dalam keadaan sehat. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kita tetap memuji dan membesarkan Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Mahapasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita nyanyikan nyanyian yang lain kembali, yaitu kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus.
berada di hadapan takhta Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, karena Dia siap memberkati saudara dan saya. Kita nyanyikan lagi kau yang mengatakan, berikan kepada kami. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Berikan kepada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah Kau yang berkaya. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi, berikan pada kami hati yang bersih. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami seperti hati-Mu Yesus. Ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Allah dan saya sampaikan. Saya berikan waktu kepada Bapak Pendeta Julianus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Ketemu lagi di minggu ini. Minggu ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juli. Ya. Minggu depan kita sudah berada di bulan Agustus. Amin. Tapi kita belum bisa memastikan apakah Agustus kita sudah bisa beribadah atau belum. Nanti pengurus akan putuskan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tetap berdoa agar situasi ini segera mereda dan kita bisa beribadah bersama-sama walaupun dengan penerapan apa yang sudah ditetapkan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan akan diseberangkan pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan urapan Roh Kudus di atas hamba-Mu, bahkan di atas semua kami yang mendengar, yang mengikuti acara ini. Tuhan tolong kami semua, berkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Mari kita baca lebih dahulu dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Saya mau baca satu ayat saja, yaitu ayatnya yang ke-26. Yohanes pasal 12 ayat 26 mengatakan seperti ini, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ayat ini sangat penting bagi kita semua. Tema yang mau saya seberangkan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah adalah panggilan tertinggi. Saya ulangi, menjadi hamba Allah. Orang seringkali pakai hamba Tuhan, tapi oke lah, kita pakai hamba Allah. Menjadi hamba Allah adalah panggilan tertinggi. Amin. Ya, saudara, di dunia ini ada banyak panggilan-panggilan tugas, tapi panggilan yang tertinggi adalah menjadi hambanya Tuhan. Saya tidak berbicara tentang hamba Tuhan yang dimaksudkan adalah pendeta, ya, karena di dunia ini hanya ada dua perhambaan. Perhambaan kepada Tuhan dan perhambaan kepada iblis. Itu saja, tidak ada lebih dari itu. Jadi kita semua yang ada di dalam Kristus Yesus, kita sebenarnya adalah hamba-hambanya Tuhan. Artinya hidup kita diabdikan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, kita harus menjadi hamba. Ya, kita harus menjadi hamba. Ya, menjadi hamba bagi seorang tuan secara manusia adalah bekerja bagi tuannya. Demikian halnya juga waktu kita mau melayani Tuhan. Memang sudah berapa bulan ya kita sudah tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tetapi saya percaya bahwa menjadi hambanya Tuhan tidak hanya pada jam-jam kebaktian, tapi menjadi hambanya Tuhan di mana saja kita berada. Saudara, di kantor, di rumah, di mana saja berada, kita semua ini adalah hambanya Tuhan. Amen. Kita melayani Tuhan dengan hidup kita, apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, ya. Saudara-saudara semua akan lebih lagi dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya. Gereja sudah pindah ke rumah saudara, ya. Jadi semua pusat kegiatan bukan lagi di gereja, pusat kegiatan ada di rumah saudara. Dan saudara adalah hamba-hambanya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur bahwa saat ini kita datang kepada Tuhan, ya, sebagai hambanya. Kita bersyukur. Tadi saya katakan pada temanya bahwa menjadi hambanya Allah, menjadi hambanya Tuhan adalah panggilan, sebuah panggilan tertinggi. Amen. Kadang-kadang orang mengukur bahwa panggilan itu atau melayani Tuhan itu dengan hal-hal dunia, uang, materi, dan sebagainya. Tapi mari saudara, semua yang ada di dunia ini, semua waktu Yesus datang tidak ada artinya, ya, sebab kemuliaan Tuhan luar biasa, melebihi segalanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita yang melayani Tuhan, dimanapun Tuhan berada, di situ kita berada, itu hal yang luar biasa. Tapi marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah menjadi hamba Tuhan sebagai panggilan tertinggi. Amen. Maka ada 3 hal penting yang harus kita simak pada saat ini. Yang pertama adalah hamba Allah adalah orang biasa. Luar biasa kan? Menjadi hambanya Tuhan, menjadi hambanya Allah itu bukan nanti kita orang-orang yang super, orang-orang yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan di poin ini bahwa menjadi hamba Allah adalah orang biasa. Dari saudara dan saya, siapapun kita adalah orang biasa dan dipilih Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak memilih orang-orang super, tapi Tuhan memilih orang-orang yang biasa.
supaya ketergantungan kita kepada Tuhan. Semua hamba Tuhan itu manusia biasa. Ada amin? Saudara dan saya, kita adalah manusia yang biasa. Banyak di antara mereka yang kalah dalam pencobaan itu dijadikan hambanya Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel ya, pasal yang ke 11 dan seterusnya, 2 Samuel ini 11, 12. Ini berbicara tentang orang-orang yang gagal, tahu, tapi akhirnya dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, bukan berarti orang berdosa dipakai Tuhan, tetapi kita melihat bahwa orang-orang seperti ini menjadi rendah di hadapan Tuhan dan Tuhan angkat hidup mereka. Banyak di antara mereka yang juga menjadi orang-orang pemenang-pemenang. Ya, jadi Tuhan mau pakai orang biasa, orang yang pernah kalah, tapi juga adalah orang-orang yang bangkit kembali dan menjadi pemenang-pemenang. Hal yang kedua adalah hamba Tuhan atau hamba Allah harus dibentuk. Nah, ini luar biasa kan? Mau menjadi hambanya Tuhan itu harus dibentuk. Musa menjadi hambanya Allah. Sudah tahu berapa tahun dia dibentuk? Dia dibentuk mulai pertama 40 tahun di istana. Ya, mendapat pendidikan. Tapi belum bisa karena dia menjadi sombong ya. 40 tahun kemudian di padang belantara sebagai gembala, 40 tahun. Hitung-hitung umurnya berapa? Sudah 80 tahun. Saya belum. 40 tahun dia harus mengembalakan domba-domba mertuanya. Kemudian dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan. 40 tahun lagi. Nah, usia Musa itu 120 tahun. Dibentuk oleh Tuhan. Sehingga Musa menjadi orang yang luar biasa. Tadinya orang yang sombong dan sebagainya menjadi sangat rendah hati. Ya, seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, pembentukan membuat hamba Tuhan, hamba Allah itu bergantung kepada Tuhan. Mengapa kita harus dibentuk? Tuhan bentuk kita supaya kita menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bisa saudara menjadi hambanya Allah tanpa bergantung kepada Dia. Tidak bisa. Saudara-saudara, pembentukan membuat hamba Allah, hamba Tuhan itu menjadi tidak sombong. Itu harus dibentuk. Amin. Jadi saya dan saudara sebagai hamba-hambanya Allah, saudara dan saya dibentuk supaya kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Pembentukan membuat hamba Tuhan atau hamba Allah itu sadar bahwa kita hanya alat di tangan Tuhan. Pembentukan diperlukan supaya kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa sebagai alat di tangannya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hal yang ketiga, hamba Allah harus siap sedia untuk dipakai. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita mengatakan kita pelayan Tuhan, ya, hambanya Tuhan. Tapi kadang-kadang waktu kita dapat tugas, kita suka menolak. Kita merasa kita, tidak, itu tugas orang lain. Hambanya Tuhan adalah orang yang siap sedia dipakai untuk apa saja dan kapan saja. Amen. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah hambanya Tuhan. Saya percaya kita semua ini adalah hambanya Tuhan. Bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hambanya iblis, tetapi hambanya Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan mau, di situ kita hadir. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Hamba Allah harus siap sedia kapan saja dan di mana saja. Ya, kalau 2 Timotius 4 ayat 2, di situ Timotius diberitahukan oleh Paulus supaya dia sebagai hamba Tuhan siap sedia setiap waktu. Biasanya kalau ada pelantikan, pendeta itu selalu dibacakan, ya, siap sedia setiap waktu. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi hamba Allah harus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau tetap menjadi hambanya Tuhan, kerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Kita
Kita semua ada tugas. Saya punya tugas, saudara-saudara punya tugas. Tugas kita mungkin berbeda-beda, tetapi kita ada dalam satu ikatan yang disebut hambanya Allah, hambanya Tuhan. Amin. Kita mau kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Hamba Allah harus setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Karena di ujung itu ada upah, ada pahala ya. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Di situ ditulis sampai mati. Supaya apa? Supaya menerima mahkota kehidupan. Ya. Jadi sebagai hambanya Allah, kita harus setia sampai akhir, sampai mati. Sebab kalau tidak setia sampai akhir, semua yang kita sudah kerjakan dicoret. Tidak menerima apapun dari Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berbanggalah bahwa kita telah menjadi hamba-hambanya Tuhan. Amin. Ini adalah panggilan tertinggi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tetapi karena kita manusia yang biasa-biasa saja. Tuhan telah memilih kita dan menempatkan kita sebagai hambanya. Kiranya Tuhan mau pakai kehidupan kita terus. Walaupun hari-hari ini mungkin kegiatan kita terbatas sekali di gereja dan memang tidak, tapi mari kita tetap melakukan tugas kita. Dimanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, saudara tetap adalah hambanya Tuhan. Amin. Mungkin justru dengan itulah Tuhan mau pakai saudara dimanapun saudara berada. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Selamat melayani dalam posisi masing-masing dan Tuhan percayakan kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan telah diseberangkan. Kami bersyukur kalau kami telah dipilih untuk menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Amin. Kami sadari bahwa kami bukan manusia yang super, tapi kami manusia yang biasa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Tapi justru itulah Tuhan telah memilih kami dan menetapkan kami untuk melakukan tugas-tugas yang mulia, tugas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Hamba berdoa buat seluruh jamaah Tuhan di saat-saat seperti ini, dalam keadaan seperti ini, dimanapun kami berada, kami tetap akan melayani Tuhan. Di kantor atau di tempat pekerjaan, di rumah, kami tetap melayani Tuhan. Amin. Kami mau melakukan tugas-tugas pelayanan kami lewat sikap, lewat kata, dan perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bungkus semuanya dengan kuasa darah Yesus, agar semua tetap terpelihara, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari sakit penyakit, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, diberkati anak-anak dalam pendidikan. Semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Jika ada yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, yang dalam kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa biarlah masa-masa yang sulit ini segera berlalu, dan kami boleh berkumpul kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa dan Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, teruslah berada di dalam anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pengurapan, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua saat ini
seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali membawa kita pulang ke surga yang mulia untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati. Selamat melakukan tugas-tugasmu di rumah dan tetap berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.